Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Selvi Mariam, saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi tentang menganalisis bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Pengertian penyakit HIV atau AIDS. 1. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Jika seseorang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya, ia akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun, sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya, kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya ia sangat mudah terserang penyakit. 2. Penyakit AIDS. AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom yang bahasa Indonesianya adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Defisiensi dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan. Imun berarti kekebalan, sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Dalam hal ini, diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal atau akhir dari infeksi HIV. Penularan penyakit HIV atau AIDS. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering. HIV juga mudah mati oleh air panas, sabun, dan bahan pencuci hama lain. Karena HIV cepat mati di luar tubuh manusia, maka HIV tidak dapat menular lewat udara seperti virus lainnya. Misalnya influenza. Virus influenza dapat hidup di udara bebas di sekeliling kita, sehingga penularan influenza dapat terjadi melalui udara. Cara penularan HIV atau AIDS. Penularan terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV, alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya, atau akupuntur, tindik, tato yang tercemar olai HIV, ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Gejala penularan HIV atau AIDS: demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, nyeri tenggorokan. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain, yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan atau lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain yang disebut infeksi oportunistik. Maksudnya adalah penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur, atau parasit, atau yang bisa juga hidup dalam tubuh kita. Yang bila sistem kekebalan tubuh baik kuman ini dapat dikendalikan oleh tubuh. Pada tahap ini, pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, dan gangguan susunan saraf. Pada umumnya, penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual, yaitu
1. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau abstinensi. 2. Bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istri sendiri. Yang ketiga, mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan-hubungan seksual di luar nikah. Yang kedua, pencegahan penularan melalui darah. Yang pertama, transfusi darah. Harus diperhatikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV perlu dianjurkan pada seseorang yang HIV atau mengidap virus HIV dalam darahnya untuk tidak menjadi donor darah. Yang kedua, penggunaan produk darah dan plasma. Sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi, maka terhadap produk darah dan plasma atau cairan darah harus dipastikan tidak tercemar HIV. Dan yang ketiga, penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Penggunaan alat-alat seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindik perlu memperhatikan masalah sterilisasinya. Tindakan desinfeksi dengan pemanasan atau larutan desinfektan merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.